Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Baik Bu Ririn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn, guru kelas 2, sesuai dengan jadwal observasi yang kita sepakati bersama dan juga sudah Ibu isi di PMM untuk pengulangan kinerja, bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan observasi di kelas, yaitu kelas 2, kelas yang Bu Ririn pegang. Nah, Bu Ririn, sebelum kita atau saya nanti akan memasuki kelas, pada saat Ibu melaksanakan proses pembelajaran, barangkali ada baiknya Bu Ririn bisa menjelaskan pada tahap pra-observasi ini tujuan dari pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan di kelas. Gimana? Pak, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada pembelajaran hari ini yaitu mempelajari unsur-unsur yang menyusun sebuah bangun ruang dengan cara mengamati dan membuat objek yang berbentuk balok. Kemudian mengamati objek konkret berbentuk balok, peserta didik mampu mengenali unsur-unsur penyusun bangun ruang seperti rusuk, titik sudut, dan sisi, mengetahui banyaknya masing-masing unsur tersebut serta sifat-sifat bangun ruang. Kemudian yang ketiga, dapat menjiplak sisi balok dan kubus dan merakitnya dalam bentuk terbuka secara berdamai. Oke, baik Bu Ririn. Jadi tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai nanti pada proses pembelajaran itu ada berapa tadi? Tiga ya? Tiga, Pak. Tentang bangun ruang, Bu, ya? Bangun ruang. Ya, tentang bangun ruang. Nah, area pengembangan yang hendak Ibu capai dalam tiga tujuan itu tadi bagaimana? Atau inti yang ingin Ibu capai dalam tiga tujuan yang Ibu sebutkan tadi apa? Intinya itu peserta didik dapat mengetahui secara nyata gitu Pak ya, bahwa unsur-unsur dari bangun ruang itu seperti rusuk, titik sudut, dan sisi, serta dapat menghitung secara langsung gitu, menghitung secara nyata banyaknya rusuk, titik sudut, dan sisi gitu dalam bangun ruang, balok, dan kubus. Area pengembangannya ya kita menggunakan metode media konkret itu tadi. Iya. Itu saja Bu. Iya. Baik. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti di kelas, Ibu itu menggunakan strategi yang bagaimana agar murid itu lebih memahami dengan tujuan yang hendak Ibu capai itu. Strateginya atau metode yang akan Ibu gunakan. Jadi strategi yang saya gunakan itu demonstrasi Pak, demonstrasi dan juga praktek langsung, membuat media dari kardus bekas, kita buat menjadi bangun ruang berbentuk balok dan kubus. Itu nanti anak-anak bisa merakit secara langsung, kita buatkan kayak kubus itu kan dari dari bangun, terbuat dari bangun datar persegi, ada 6, kemudian nanti anak merakitnya secara langsung gitu. Oke, baik Bu Ririn, berarti itu strategi yang akan Ibu terapkan nanti ya? Iya Pak. Nah, sudah siap Bu untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas? Insya Allah siap. Baik Ibu, sarananya, medianya sudah Ibu siapkan Bu ya? Sudah. Baik, ya, saya akan mendampingi Ibu di dalam kelas pada saat pembelajaran. Saya hanya duduk di belakang, hanya mengamati. Jadi saya hanya mengamati proses pelaksanaan pembelajaran kepada Ibu, kepada murid. Diharapkan nanti Bu ya itu pembelajarannya berpusat pada murid. Ya, student center. Jadi pembelajarannya murid banyak terlibat aktif. Ya itu baik Ibu Ririn, barangkali sudah siap Bu ya? Iya, siap. Kalau gitu mari Ibu kita ke kelas Ibu untuk mengamati, saya mengamati proses pelajaran yang dilaksanakan. Mari. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam
Baik Bu Ririn, tadi saya sudah mengobservasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya sudah mengamati, sudah memberikan pandangan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu laksanakan, yaitu mata pelajaran matematika tentang bangun ruang tadi. Di sini Ibu Ririn, saya mempunyai beberapa catatan untuk Ibu dari pelaksanaan kegiatan pembelajaran Ibu tadi. Yang pertama, ya Bu, itu adalah dari segi pemberian umpan balik dan proses pembelajaran. Jadi Ibu, saya tadi tidak melihat dengan jelas bahwa setiap anak yang memberikan jawaban atau anak yang bertanya tentang proses pembelajaran itu tadi, Ibu sepertinya melanjutkan saja proses pembelajaran itu, tidak ada Ibu memberikan umpan baliknya, motivasi kepada anak agar anak yang menjawab tadi, anak yang bertanya tadi itu akan lebih semangat kalau diberikan umpan balik. Misalnya, bagus untuk Heru, oke Heru, baik sekali. Itu adalah bentuk umpan balik yang kita berikan kepada anak pada saat anak itu bertanya atau anak itu menjawab pertanyaan. Jadi anak itu senang sekali, dia merasa puas, senang kalau kita beri umpan balik terhadap pertanyaan atau apa yang ditanyakan siswa itu Bu ya. Jadi itu yang saya perhatikan dalam proses pembelajaran tadi, masih proses umpan balik Ibu itu masih perlu ditingkatkan lagi. Nah sekarang Ibu, saya mau nanya terhadap apa yang saya sampaikan tadi, bahwa umpan baliknya perlu ditingkatkan. Rencana Ibu tindak lanjutnya bagaimana itu kira-kira menurut Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Tadi catatan dari Bapak ya tentang kegiatan pembelajaran tadi, bahwasanya pada saat kegiatan pembelajaran mungkin saya secara pribadi kurang respon ya Pak ya terhadap peserta didik yang mungkin ada yang bertanya, ada yang ini. Rencana saya ke depannya, saya mungkin akan berbincang-bincang dengan Bapak Ibu guru yang lain bagaimana sebaiknya kita ketika kita melakukan pembelajaran di kelas untuk pendekatannya lebih intens gitu ya Pak kepada murid itu, agar peserta didik atau murid lebih termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, supaya hasil yang ingin kita capai sesuai dengan tujuan pembelajaran itu dapat maksimal gitu ya Pak ya, dan juga memotivasi anak-anak yang lain juga agar lebih giat dalam pembelajaran, seperti itu Pak. Ya baik, terima kasih Bu Ririn. Jadi umpan balik itu tidak mesti dalam bentuk hadiah berupa barang, tidak berupa hadiah berupa barang atau kado. Umpan balik itu bisa saja dengan jempol kita kasih, bagus nak, nah itu ada umpan balik, semangat ya. Atau iya baik sekali, tepuk tangan untuk Heru yang sudah menjawab. Atau oh nah Indi sangat bagus pertanyaannya ya, jadi Ibu jelaskan ya nah Indi. Jadi itu adalah bentuk-bentuk umpan balik yang kita berikan kepada anak. Kita menanggapi, kita senang anak itu bertanya dan anak itu menjawab pertanyaan dari kita itu, walaupun jawabannya kurang pas, kurang benar, tapi kita beri umpan balik agar dia senang, lebih semangat. Itu ya Bu Ririn ya. Ya baik. Terima kasih sekali ya Pak ya masukannya Pak. Ya baik Bu Ririn, itu sudah tentang batas. Kemudian saya mau menanya selanjutnya Bu, satu poin lagi. Itu ada lembar rencana pengembangan diri terhadap secara keseluruhan proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Kira-kira untuk meningkatkan proses pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi, kira-kira rencana pengembangan diri yang Ibu laksanakan itu nanti ke depan itu bagaimana? Mungkin rencana pengembangan yang akan saya lakukan itu kita akan melakukan kombel ya Pak ya. Ya. Komunitas belajar dengan rekan-rekan dewan guru di lingkup sekitar sekolah kita dulu, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, kemudian itu aktivitas pengembangan yang ingin Ibu laksanakan nanti ya. Iya. Kira-kira tujuannya apa itu? Tujuannya mungkin untuk memotivasi peserta didik agar lebih
giat dan semangat lagi mungkin Pak dalam pembelajaran itu Pak. Karena kan kita lihat akhir-akhir ini mungkin sekarang ini kan banyak anak tuh kadang yang kurang semangat kalau dalam belajar, kadang mereka itu lebih banyak ya bermainnya lah. Jadi kita mungkin maunya nanti kita sesuaikan dengan apa yang dimau anak, mungkin bisa belajar sambil bermain. Jadi, ya. Baik Bu Rin, tujuannya. Nah, ukuran keberhasilannya yang Ibu capai? Ukuran keberhasilannya menurut saya itu bagaimana anak dapat lebih aktif gitu Pak, lebih aktif sesuai dengan profil belajar Pancasila itu kan aktif ya Pak ya anaknya. Ya bukan kita lepas, tapi bagaimana anak itu bisa mencari sendiri bagaimana proses belajar ya. Kita sebagai fasilitator aja. Baik Ibu, masih ada yang lain? Cukup Pak. Cukup ya. Kemudian dari tujuan yang sudah Ibu capai, ukuran keberhasilannya, kemudian apa menurut Ibu daya dukung yang bisa mendukung proses yang akan Ibu laksanakan itu? Daya dukungnya itu ya dari pribadi mungkin kita memiliki, saya pribadi memiliki mungkin ini ya apa, IT lah Pak, ya menggunakan IT. Mungkin metode pembelajaran kita pengembangannya lebih ke IT. Jadi anak-anak itu bisa secara audio maupun visual gitu dalam pembelajaran supaya pembelajarannya lebih aktif, menarik gitu lah Pak. Masih ada Bu Rin? Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Baik, demikian Bapak Ibu Guru tahapan dalam pelaksanaan observasi kelas yang akan kita integrasikan dalam pengulangan kinerja yang ada di BMN. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan atau referensi bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.